Berhenti, jangan tanda tangani dokumen itu, atau perusahaan ini akan hancur dalam semalam. Teriak seorang security muda di tengah rapat direksi yang tegang, mengejutkan semua petinggi, termasuk ayahnya sendiri yang merupakan pemilik tunggal perusahaan tersebut. Di tengah hiruk-pikuk megapolitan Jakarta yang tidak pernah tidur, berdiri sebuah monumen kesuksesan bernama Wicaksono Tower. Sebuah gedung pencakar langit berbalut kaca biru yang menjadi markas besar Wicaksono Group, salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Namun, di balik kemegahan lobi utama yang berlantaikan marmer Italia, terdapat seorang pemuda bernama Aris yang mengenakan seragam safari coklat tua dengan lencana perak bertuliskan Satuan Pengamanan. Aris bukanlah security biasa. Dia adalah putra tunggal dari Pak Bramantio Wicaksono, sang pemilik perusahaan, yang baru saja menyelesaikan pendidikan magister bisnisnya di Harvard dengan predikat summa cum laude. Alih-alih langsung duduk di kursi empuk direktur, Aris memilih untuk menyamar menjadi seorang security tingkat rendah untuk memahami akar permasalahan di perusahaannya dari sudut pandang yang paling bawah. Selama 3 bulan pertama, Aris merasakan betapa kerasnya hidup sebagai pekerja lapangan. Dia seringkali dibentak oleh para manajer menengah yang merasa memiliki kekuasaan dan diabaikan oleh para eksekutif yang berjalan terburu-buru sambil menggenggam ponsel pintar mereka. Namun, Aris tetap tenang dan mengamati setiap gerak-gerik di kantor tersebut. Suatu malam, saat Aris sedang berpatroli di lantai 20, area tempat Departemen Keuangan berada, dia melihat cahaya lampu yang masih menyala di ruangan Pak Burhan, sang direktur keuangan yang sudah bekerja selama 20 tahun bersama ayahnya. Aris merasa curiga karena saat itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan langkah yang sangat pelan agar tidak menimbulkan suara di atas lantai yang sunyi, Aris mendekati pintu kaca yang sedikit terbuka. Di dalam, dia melihat Pak Burhan sedang berbicara dengan nada rendah namun penuh penekanan kepada seorang pria asing yang mengenakan setelan jas hitam tanpa identitas. Mereka sedang membahas sebuah proyek bernama Mega Infrastruktur Nusantara yang nilainya mencapai 500 miliar rupiah. Aris mendengar Pak Burhan berkata bahwa dana tersebut akan segera dialihkan ke sebuah rekening cangkang di negara suaka pajak sebelum laporan audit tahunan dimulai. Mendengar hal itu, jantung Aris berdegup kencang. Ini bukan sekedar korupsi kecil, ini adalah pengkhianatan besar yang bisa meruntuhkan seluruh fondasi Wicaksono Group. Keesokan harinya, Aris mulai melakukan penyelidikan mandiri menggunakan keahlian teknologinya. Di sela-sela waktu istirahat makannya yang hanya 30 menit, dia menyelinap ke ruang server pusat dengan kode akses rahasia yang dia buat sendiri saat magang di perusahaan teknologi Silicon Valley. Aris berhasil melacak aliran dana yang dimaksud oleh Pak Burhan. Ternyata, Pak Burhan telah menciptakan belasan vendor fiktif yang seolah-olah menyuplai material konstruksi untuk proyek tersebut, padahal semua uang itu mengalir ke kantong pribadinya dan beberapa kaki tangan di luar negeri. Total kerugian yang direncanakan mencapai 800 miliar rupiah, jumlah yang cukup untuk membuat perusahaan mengalami gagal bayar dan kebangkrutan massal. Aris tahu, dia tidak bisa langsung melapor kepada ayahnya tanpa bukti yang tak terbantahkan, karena Pak Burhan adalah sahabat karib ayahnya sejak masa kuliah. Aris terus mengumpulkan data, merekam percakapan rahasia, dan memotret dokumen-dokumen palsu yang disimpan di brankas tersembunyi Pak Burhan. Puncak ketegangan terjadi pada hari Jumat, saat akan diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menyetujui pencairan dana proyek tersebut. Aris tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Pagi itu, dia mengenakan seragam sekuritinya dengan sangat rapi, menyemir sepatunya hingga mengkilap, dan memastikan alat perekamnya siap. Saat rapat dimulai di lantai paling atas, Aris berdiri di depan pintu ruang rapat dengan wajah tegak. Di dalam ruangan, Pak Bramantio sedang bersiap menandatangani dokumen final. Pak Burhan tersenyum penuh kemenangan di sampingnya, membayangkan kekayaan yang akan segera dia miliki. Tepat saat pena Pak Bramantio menyentuh kertas, Aris mendobrak masuk. Para ajudan dan sekretaris mencoba menghalanginya, namun Aris dengan tangkas menghindar. Pak Bramantio terkejut dan marah melihat seorang security berani mengganggu rapat sakral tersebut. "Apa yang kau lakukan di sini, Aris?" tanya ayahnya dengan nada bingung namun penuh otoritas. Aris tidak menjawab dengan kata-kata biasa. Dia langsung melemparkan sebuah tablet ke tengah meja rapat yang menampilkan diagram aliran dana ilegal tersebut.
Berita tentang security yang ternyata adalah putra mahkota perusahaan dan berhasil membongkar skandal besar langsung menjadi viral di seluruh negeri. Aris tidak langsung menjadi CEO. Dia memilih untuk tetap bekerja di lapangan selama beberapa bulan lagi untuk memperbaiki sistem keamanan dan integritas karyawan, namun kali ini semua orang menatapnya dengan rasa hormat yang tulus, bukan karena statusnya, melainkan karena keberanian dan dedikasinya dalam melindungi ribuan nasib karyawan yang bergantung pada perusahaan tersebut. Kisah Aris menjadi legenda di Wicaksono Group, mengingatkan semua orang bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam dunia bisnis yang penuh dengan tipu daya. Beberapa minggu setelah kejadian di ruang rapat itu, suasana di kantor pusat Wicaksono Group tidak lagi sama. Meskipun Aris telah mengungkap identitas aslinya, dia menolak untuk pindah ke kantor eksekutif di lantai 30. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Aris masih terlihat di pos jaga depan, mengenakan seragam biru tuanya yang kini tampak lebih berwibawa di mata semua orang. Dia bukan lagi sekadar Aris si anak baru, melainkan simbol integritas yang hidup di tengah-tengah mereka. Pak Bramantyo, sang ayah, awalnya bersikeras agar Aris segera menduduki jabatan wakil direktur utama. Namun Aris menolak dengan halus. "Ayah," katanya suatu malam di ruang kerja pribadi mereka yang mewah, "perusahaan ini tidak sakit di bagian kepala. Kepalanya sudah hebat karena ada ayah." Perusahaan ini sakit di bagian kaki dan perutnya. Banyak lubang kecil yang tidak terlihat dari lantai atas, dan lubang-lubang itulah yang hampir menenggelamkan kita. Aris menghabiskan 3 bulan berikutnya dengan melakukan apa yang dia sebut sebagai audit kemanusiaan. Dia tetap menjadi security, tetapi tugasnya meluas. Dia berkeliling ke gudang-gudang logistik, mengunjungi pabrik-pabrik di pinggiran kota, dan duduk di kantin bersama para sopir truk serta buruh kasar. Di sana, tanpa ada sekat jabatan, dia mendengar keluh kesah yang selama ini tidak pernah sampai ke telinga jajaran direksi. Dia menemukan bahwa Pak Burhan bukan satu-satunya masalah. Ada sistem uang pelicin yang sudah mengakar di bagian pengadaan barang. Ada manajer menengah yang memotong uang lembur karyawan. Ada vendor-vendor nakal yang menyuplai bahan baku berkualitas rendah dengan harga premium. Aris mencatat semuanya, bukan untuk langsung memecat mereka, tetapi untuk memahami di mana letak kerusakan sistemnya. Suatu sore, saat Aris sedang membantu mengatur arus keluar masuk truk di gudang distribusi, seorang pria paruh baya bernama Pak Maman, salah satu sopir senior, mendekatinya. Pak Maman tidak tahu bahwa Aris adalah putra mahkota, dia hanya tahu Aris adalah security yang punya akses ke orang dalam karena berita viral itu. "Nah Aris," sapa Pak Maman sambil menyodorkan segelas kopi plastik, "saya dengar kamu sekarang jadi tangan kanan Pak Bramantyo. Apa benar?" Aris tersenyum, menyeka keringat di dahinya dengan lengan seragam. "Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Ada apa?" Pak Maman ragu sejenak, lalu berbisik. "Anak saya sakit keras. Sudah 2 minggu saya mengajukan klaim asuransi perusahaan, tapi dipersulit oleh orang HRD. Katanya kuota sudah habis. Padahal saya lihat, staf-staf di kantor pusat gampang sekali cairkan dana kesehatan. Apa memang nyawa orang kecil seperti kami ini tidak ada kuotanya, Nak?" Kalimat itu menghantam dada Aris lebih keras daripada ancaman senjata tajam yang pernah dia hadapi saat bertugas. Malam itu juga, Aris tidak pulang ke rumah. Dia kembali ke kantor pusat, masuk ke ruang arsip dan sistem digital HRD. Dengan kemampuan analisis datanya yang tajam, dia menemukan sebuah pola mengerikan. Dana kesehatan untuk karyawan lapangan seringkali dialihkan secara ilegal untuk membiayai kegiatan hiburan para manajer tertentu. Keesokan harinya, Aris tidak lagi mengenakan seragam security. Dia datang mengenakan kemeja putih sederhana dengan lengan yang digulung. Dia memanggil seluruh jajaran manajer HRD dan operasional ke ruang rapat kecil di lantai dasar, bukan di lantai paling atas. Dia ingin mereka merasa dekat dengan tanah, dekat dengan realitas. "Saya berdiri di sini bukan sebagai putra Pak Bramantyo." Aris memulai pembicaraan dengan nada dingin namun tenang. "Saya berdiri di sini sebagai rekan kerja Pak Maman. Sopir yang sudah mengabdi 20 tahun, tapi anaknya tidak bisa berobat karena uangnya kalian pakai untuk bermain golf di akhir pekan." Ruangan itu mendadak sunyi. Beberapa manajer mencoba membela diri. Namun Aris melemparkan tumpukan dokumen hasil temuan auditnya. "Mulai hari ini, sistem klaim kesehatan akan diintegrasikan langsung ke sistem keuangan pusat. Tidak ada lagi perantara. Dan untuk kalian yang namanya ada dalam daftar penyalahgunaan dana ini, pintu keluar ada di sebelah kiri. Silahkan kemas barang-barang kalian sebelum jam makan siang." Ketegasan Aris menciptakan gelombang kejutan di seluruh perusahaan. Namun, berbeda dengan ketakutan yang disebarkan oleh Pak Burhan dulu, tindakan Aris justru menumbuhkan rasa aman.
para karyawan mulai merasa bahwa mereka memiliki pelindung. Namun tantangan Aris belum berakhir. Penangkapan Pak Burhan ternyata membuka kotak Pandora yang lebih besar. Burhan bukan bekerja sendiri. Dia adalah bagian dari sindikat yang lebih luas, yang melibatkan kompetitor utama Wicaksono Group, yaitu Perkasa Corp, yang dipimpin oleh seorang ambisius bernama Adrian Perkasa. Adrian merasa terancam dengan kebangkitan Wicaksono Group di bawah pengaruh Aris. Dia mulai melancarkan serangan balik. Berita-berita miring mulai bermunculan di media sosial. Aris dituduh melakukan pencitraan dengan menyamar sebagai security. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa penangkapan Burhan hanyalah skenario Aris untuk menyingkirkan lawan politiknya di dalam perusahaan. Puncaknya adalah ketika harga saham Wicaksono Group mulai gonjang-ganjing karena isu ketidakstabilan manajemen. Pak Bramantyo mulai merasa tertekan. Kesehatannya menurun drastis akibat stres yang berkepanjangan. Suatu malam, Pak Bramantyo dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung ringan. Aris berdiri di samping tempat tidur ayahnya di ruang ICU. Pak Bramantyo tampak sangat rapuh di balik selimut putih itu. "Aris," bisik ayahnya dengan suara parau. Mungkin ayah salah memintamu terjun ke dunia yang kotor ini. Kamu anak yang baik. Kamu seharusnya mengejar mimpimu sendiri, bukan memikul beban dosa-dosa perusahaan ini. Aris memegang tangan ayahnya erat-erat. "Ayah, aku tidak sedang memikul beban dosa. Aku sedang membersihkan jalan. Ayah sudah membangun fondasi yang kuat, tapi rayap-rayap itu hampir merobohkannya. Biarkan aku menyelesaikan ini." Keluar dari rumah sakit, Aris tahu dia tidak bisa lagi bermain halus. Dia harus menghadapi Adrian Perkasa di medan pertempuran yang sebenarnya, pasar modal dan opini publik. Aris memanggil tim IT dan tim legal yang paling dia percayai. Orang-orang muda yang dia rekrut sendiri dari berbagai divisi bawah yang selama ini terabaikan. Dia membentuk war room di sebuah ruko kecil yang tidak mencolok, jauh dari kantor pusat agar tidak terdeteksi oleh mata-mata Adrian. "Kita tidak akan menyerang mereka dengan rumor," ujar Aris di depan timnya. "Kita akan menyerang mereka dengan transparansi. Adrian Perkasa menggunakan celah di anak perusahaan kita untuk melakukan pencucian uang. Kita akan buka semua data itu ke publik, tapi kita harus pastikan posisi kita bersih total terlebih dahulu." Selama seminggu penuh, Aris bekerja hampir tanpa tidur. Dia membedah setiap transaksi yang pernah dilakukan antara Wicaksono Group dan Perkasa Corp selama 10 tahun terakhir. Dia menemukan sebuah fakta mengejutkan. Pak Burhan sebenarnya adalah tanaman Adrian Perkasa sejak 15 tahun yang lalu. Pengkhianatan itu sudah direncanakan sangat lama. Saat Adrian Perkasa sedang berada di puncak kepercayaan dirinya, bersiap untuk melakukan hostile takeover, pengambil alihan paksa, terhadap saham Wicaksono Group, Aris muncul di sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Namun, Aris tidak tampil sebagai eksekutif perlente. Dia tampil dengan mengenakan seragam sekuritinya kembali. Hal ini mengejutkan semua wartawan. "Mengapa Anda mengenakan seragam itu lagi?" tanya seorang jurnalis. Aris menatap kamera dengan tajam. "Karena seragam ini mengingatkan saya bahwa tugas utama seorang pemimpin bukan untuk memerintah, tapi untuk melindungi. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana sebuah perusahaan besar hampir dihancurkan oleh keserakahan yang terorganisir." Aris kemudian memaparkan presentasi yang sangat mendetil. Dia menunjukkan bukti aliran dana dari Perkasa Corp ke rekening-rekening rahasia milik Burhan. Dia juga menunjukkan bagaimana Adrian Perkasa memanipulasi harga pasar untuk menjatuhkan saham Wicaksono Group. Bukti-buktinya begitu valid dan mustahil untuk dibantah, karena Aris mendapatkan akses langsung dari sistem keamanan data yang dia retas sendiri, sebuah keahlian yang dia pelajari secara otodidak saat masih menjadi security yang sering begadang di ruang server. Publik gempar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera bertindak. Saham Perkasa Corp terjun bebas. Sementara kepercayaan publik terhadap Wicaksono Group justru melonjak drastis karena transparansi yang ditunjukkan Aris. Adrian Perkasa akhirnya harus berhadapan dengan hukum menyusul Burhan ke balik jeruji besi. Setelah badai mereda, Pak Bramantyo pulih dan kembali ke rumah. Dia melihat putranya kini telah benar-benar matang. Aris tidak lagi terlihat seperti pemuda yang mencari jati diri, melainkan seorang pemimpin yang telah ditempa oleh api.
Banyak orang bertanya, apa pelajaran terbesar yang saya dapatkan selama menjadi security di perusahaan saya sendiri? Aris memulai pidatonya. Jawabannya, bukan tentang strategi bisnis atau cara mendapatkan keuntungan maksimal. Pelajaran terbesarnya adalah, Anda tidak bisa memimpin orang yang tidak Anda pahami. Anda tidak bisa melindungi apa yang tidak Anda cintai. Dia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di depannya. Perusahaan ini bukan milik keluarga Wicaksono saja. Perusahaan ini milik Pak Maman yang memastikan barang sampai tepat waktu. Milik Ibu Sari di bagian kantin yang memastikan kita tidak bekerja dengan perut kosong. Milik rekan-rekan security saya yang berdiri tegak di bawah hujan demi keamanan kita semua. Mulai hari ini, setiap keputusan yang saya ambil akan selalu mempertimbangkan mereka yang berada di posisi paling bawah. Karena jika akarnya kuat, pohonnya tidak akan pernah tumbang oleh badai sekeras apapun. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak karyawan lama yang menitikan air mata. Mereka merasa akhirnya suara mereka memiliki wakil di kursi tertinggi. Di bawah kepemimpinan Aris, Wicaksono Group bertransformasi menjadi perusahaan yang sangat berbeda. Dia menerapkan sistem gaji yang lebih adil, memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan lapangan, dan membangun transparansi digital yang membuat korupsi hampir mustahil dilakukan. Namun, ada satu tradisi unik yang tetap dijalankan Aris. Setiap hari Jumat pertama di setiap bulan, dia akan meninggalkan setelan jas mahalnya di kantor. Dia akan mengenakan seragam security biru tuanya, mengambil tongkat komando, dan berjaga di gerbang depan selama 2 jam. Bagi Aris, itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah caranya untuk tetap membumi. Itu adalah pengingat bahwa jabatan hanyalah titipan, sementara integritas adalah identitas yang dibawa sampai mati. Suatu pagi, saat dia sedang berjaga di gerbang, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang pemuda, tampak seperti lulusan luar negeri yang sombong, turun dan melemparkan kunci mobilnya ke arah Aris tanpa melihat wajahnya. "Parkirkan mobil saya di tempat VIP. Cepat!" Perintah pemuda itu dengan nada merendahkan. Aris menerima kunci itu dengan tenang, tersenyum sopan, lalu berkata, "Maaf Tuan, di perusahaan ini tidak ada tempat VIP bagi mereka yang tidak bisa menghargai sesama manusia. Silahkan parkirkan mobil Anda sendiri di area umum, atau Anda bisa mencari tempat lain untuk berbisnis." Pemuda itu terperangah, baru menyadari siapa yang sedang dia ajak bicara setelah melihat papan nama di dada Aris yang bertuliskan, Aris Wicaksono, Chief Security and CEO. Kisah Aris pun terus berlanjut, bukan lagi sebagai rahasia, melainkan sebagai standar baru dalam dunia bisnis Indonesia. Dia membuktikan bahwa untuk mencapai puncak tertinggi, seseorang justru harus berani turun ke tempat yang paling rendah. Dan di sana, di antara debu dan keringat, dia menemukan kebenaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun, bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk melayani, bukan dilayani. Beberapa tahun kemudian, Wicaksono Group menjadi perusahaan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun, jika Anda berkunjung ke kantor pusatnya, Anda tidak akan menemukan patung emas atau kemewahan yang berlebihan di lobi. Anda hanya akan menemukan sebuah bingkai foto besar di dekat pintu masuk. Di dalam foto itu, Aris berdiri bersama rekan-rekan sekuritinya, semuanya tersenyum lebar dengan latar belakang matahari terbit. Di bawah foto itu tertulis sebuah kalimat sederhana. Setiap orang adalah penjaga bagi saudaranya, dan kejujuran adalah satu-satunya harta yang tidak akan pernah bisa dicuri. Aris sering berdiri di depan foto itu sebelum naik ke ruangannya. Dia teringat pada Pak Burhan yang kini masih mendekam di penjara, dan pada ayahnya yang kini menikmati masa pensiun dengan tenang di kebun teh Laeka. Dia menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan. Burhan memilih jalan pintas dan berakhir di jalan buntu. Aris memilih jalan yang panjang, berliku, dan penuh peluh. Namun jalan itu membawanya ke puncak yang pemandangannya jauh lebih indah. Puncak yang dibangun di atas fondasi kepercayaan dan kehormatan. Dunia bisnis mungkin penuh dengan tipu daya. Namun bagi Aris, selama masih ada orang yang berani berdiri tegak demi kebenaran, cahaya harapan tidak akan pernah padam. Dan di Wicaksono Group, cahaya itu akan selalu dijaga oleh seorang security yang juga merupakan sang pemilik tahta. Seiring berjalannya waktu, Aris mulai menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku yang berjudul The Security CEO. Buku itu menjadi bestseller internasional dan menginspirasi ribuan pemimpin muda di seluruh dunia untuk mengubah gaya kepemimpinan mereka. Aris tidak mengambil sepeser pun keuntungan dari penjualan buku itu. Seluruh royaltinya dialokasikan untuk dana darurat karyawan di seluruh industri di Indonesia.
Suatu malam, Aris duduk di balkon rumahnya menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Istrinya, seorang wanita sederhana yang dulu dia temui saat masih menjadi security di sebuah pameran UMKM, membawakannya secangkir kopi. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya istrinya lembut. Aris menyesap kopinya, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Aku sedang berpikir tentang hari pertama aku memakai seragam itu. Betapa takutnya aku saat itu jika identitasku terbongkar sebelum aku berhasil menemukan apa yang aku cari." "Dan apa yang akhirnya kamu temukan?" Aris tersenyum, menatap istrinya dengan penuh kasih. "Aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan bahwa aku bukan sekedar anak Pak Bramantio. Aku adalah Aris." Dan Aris adalah seseorang yang akan selalu berdiri di depan pintu, memastikan bahwa siapapun yang ada di dalam merasa aman, dan siapapun yang ada di luar tahu bahwa di sini kejujuran adalah hukum tertinggi. Cerita Aris berakhir bukan dengan kekayaan yang melimpah, meskipun dia memilikinya, tetapi dengan kedamaian batin. Dia telah berhasil mengubah sebuah perusahaan besar menjadi sebuah keluarga besar. Dan di setiap sudut gedung Wicaksono Group, semangatnya terus hidup. Bukan sebagai hantu masa lalu, melainkan sebagai api yang terus membakar semangat setiap karyawan untuk selalu berbuat benar, bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Karena seperti yang selalu dikatakan Aris, mata Tuhan adalah kamera CCTV terbaik yang pernah ada. Legenda Aris Wicaksono pun abadi, bukan karena dia seorang putra mahkota, bukan karena dia seorang CEO, melainkan karena dia adalah seorang manusia yang berani melepaskan mahkotanya demi mengenakan seragam yang paling dihina, hanya untuk memastikan bahwa keadilan tetap tegak di tempat yang dia cintai. Dan itulah, pada akhirnya, arti sejati dari sebuah keberhasilan. Di kantor pusat, lonceng pergantian shift berbunyi. Aris yang sedang berjalan menuju mobilnya berhenti sejenak. Dia melihat seorang security muda, mungkin baru berusia awal 20-an, sedang merapikan seragamnya dengan penuh kebanggaan sebelum memulai tugas malam. Aris mendekatinya, menepuk bahunya pelan, dan berkata, "Jaga rumah kita baik-baik ya, Dik." Security muda itu memberikan hormat dengan tegak. Matanya bersinar penuh semangat. "Siap, Pak CEO." Aris tertawa kecil, melambaikan tangan, lalu masuk ke mobilnya. Dia tahu masa depan perusahaan dan ribuan nasib di dalamnya berada di tangan yang tepat. Karena di Wicaksono Group, setiap orang adalah penjaga, dan setiap penjaga adalah pahlawan. Kisah ini pun tertutup dengan pemandangan gedung Wicaksono Group yang menjulang tinggi, bersinar terang di tengah kegelapan malam Jakarta. Sebuah mercusuar integritas di tengah samudera bisnis yang seringkali gelap dan penuh badai. Aris telah menyelesaikan tugasnya bukan sebagai security, bukan sebagai putra mahkota, tapi sebagai seorang pemimpin sejati yang telah memenangkan hati orang-orangnya. Dan kemenangan hati adalah satu-satunya kemenangan yang bersifat kekal. Dalam keheningan malam, sayup-sayup terdengar suara radio panggil dari pos depan. "Lapor, situasi aman terkendali. Wicaksono 1, monitor." Dan dari kejauhan di dalam mobilnya, Aris berbisik pelan, seolah menjawab panggilan itu. "Terima kasih. Tetap waspada, kebenaran tidak pernah tidur." Perjalanan Aris mengajarkan kita bahwa seringkali, untuk melihat bintang-bintang yang paling terang, kita harus berada di tempat yang paling gelap. Dan untuk memahami arti kesuksesan yang sesungguhnya, kita harus berani merasakan beratnya beban orang-orang yang kita pimpin. Aris Wicaksono tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan. Dia menyelamatkan martabat dari sebuah profesi yang sering terlupakan. Dan dalam prosesnya, dia menemukan arti hidup yang sebenarnya. Kisah ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi di Wicaksono Group, menjadi pengingat abadi bahwa di balik setiap seragam ada seorang manusia dengan martabat yang harus dijaga. Dan di balik setiap pemimpin besar, ada hati yang pernah belajar untuk patuh dan setia pada nilai-nilai kecil namun fundamental. Kejujuran memang mata uang yang paling berharga, dan Aris telah membayarnya dengan pengabdian yang tulus. Kini, setiap kali ada karyawan baru yang bergabung, mereka akan dibawa ke museum kecil di lantai dasar gedung. Di sana, di dalam sebuah kotak kaca, tersimpan seragam security pertama yang dikenakan Aris. Tidak ada emas, tidak ada berlian. Hanya kain biru tua dengan namtek Aris
yang sudah sedikit tergores. Namun bagi semua orang di sana, itu adalah benda paling berharga di seluruh gedung. Karena seragam itulah yang menjadi saksi bisu lahirnya seorang legenda dan bangkitnya sebuah integritas dari dasar bumi menuju puncak tertinggi. Aris Wicaksono telah membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan, asalkan mereka memiliki keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Dan di dunia yang penuh dengan kepalsuan, keberanian seperti itu adalah keajaiban yang paling nyata. Selesai. Menurut kalian, apakah langkah Aris menyamar sebagai security adalah cara terbaik untuk mengenal perusahaan? Ataukah itu terlalu berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini jika menurut kalian integritas lebih penting daripada jabatan.